bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Ikut terang yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sungsung masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita boleh bertemu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan menjumpai Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita. Untuk itu, kita akan memasuki ibadah pagi hari ini dengan melakukan Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, baitnya yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Batam. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami di pagi minggu ini. Kami mau memakai waktu-Mu untuk beribadah, berdoa bersama, bernyanyi, memuji Tuhan, dan membaca merenungkan firman-Mu. Hadirlah dan kuduskan hati pikiran kami Bapa, sehingga ibadah ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya terlaksana di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 1, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ketiga, yang menyatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah Mazmur Pujian. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati, kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus,
Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami semua, baik hamba-Mu dan semua kakak layan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga semua adik-adik layan, agar firman-Mu boleh tersampaikan dengan benar dan kami dapat memahami dan melakukannya. Di dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, kitab Amsal yang menjadi materi pagi hari ini mengambil tema awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kitab Amsal merupakan bahagian dari karya tulis Raja Salomo. Kalau beberapa minggu yang lalu kita juga membaca karya tulis Raja Salomo lewat kitab Mazmur, dan kali ini kembali kita akan membaca karya tulis Raja Salomo lewat kitab Amsal. Luar biasa Tuhan memberkati Raja Salomo sebagai Raja Israel yang masih muda, yang berhikmat. Dan dari hikmat Tuhan itu, ia pun menulis semua pengalaman imannya yang merupakan perjalanan hidupnya yang dia akui sebagai bentuk anugerah cinta kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang memberkati hidupnya. Kitab Amsal ini merupakan ungkapan kata-kata bijak yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan, juga peribahasa yang berhikmat. Intinya adalah nasihat-nasihat yang mengantar kita semua pada didikan dan pengetahuan tentang hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Persis dengan yang Tuhan inginkan untuk kita pahami dan kita lakukan. Dalam ayat 12 pasal 23 ini mengatakan, "Arahkanlah perhatianmu pada didikan dan telingamu pada kata-kata pengetahuan." Ini mau menyampaikan kepada teruna dan kita semua agar jangan menolak didikan dan nasihat yang disampaikan kepada teruna. Jangan membantah kepada orang tua ketika orang tua sedang berbicara, mengingatkan dan menegur. Mengapa? Karena dalam setiap perkataan orang tua, di situ ada harapan, cinta, dan rasa sayang orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua sangat mengharapkan setiap anak-anaknya berhasil dalam segala hal yang baik. Orang tua tidak mengharapkan anaknya gagal dan jatuh. Sekalipun bila anaknya terjatuh, orang tua akan cepat-cepat mengangkat dan memberi semangat untuk bangkit dan terus berjuang meraih apa yang menjadi cita-cita anak-anak. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, pengalaman hidup Raja Salomo yang ia jalani bersama Tuhan, itulah yang ia sampaikan kepada kita yang membaca kitab Amsal. Mari kita fokus mempersiapkan masa depan dengan cara bagaimana? Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban teruna. Sebagai anak teruna, kalian mempunyai 3 tanggung jawab yang harus diingat. Pertama, ketika berada di rumah, bagaimana sikap teruna terhadap orang tua, terhadap papa, mama, saudara-saudara yang ada di rumah? Bagaimana sikap kalian? Apakah setiap hari bersikap manis, bersikap sopan,
rajin membantu mengerjakan pekerjaan di rumah, dengar-dengaran pada setiap peringatan ataupun nasihat papa dan mama, atau malah sebaliknya, tidak manis, berkata kasar, tidak sopan, tidak dengar-dengaran. Kalau seperti itu, bagaimana adik-adik bisa dikatakan menjadi kesayangan dan kebanggaan orang tua? Mari dipikirkan untuk mengoreksi kehidupan adik-adik ketika berada di rumah. Apakah sudah menjadi anak yang baik atau tidak baik? Tanggung jawab yang kedua, ketika adik-adik berada di sekolah, adik-adik harus mengikuti semua aturan dan disiplin sekolah. Bila tidak, tentu ada konsekuensi atau hukuman yang harus diterima. Adik-adik harus kerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Kalau sekarang, semua dikerjakan dari rumah. Kalau tidak dikerjakan, konsekuensinya tidak naik kelas, menjadi penunggu kelas yang setia. Apakah adik-adik mau seperti itu? Lalu tanggung jawab yang ketiga, sebagai anak Tuhan. Teruna mempunyai tanggung jawab sebagai anak Tuhan, sebagai anak teruna. Bisakah adik-adik mempersiapkan waktu untuk Tuhan, beribadah, membaca firman, berdoa? Itu menjadi tanggung jawab adik-adik teruna untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak dilakukan, apakah ada hukumannya dari kakak layan? Tidak ada. Lalu, apa jadinya sebagai anak-anak Tuhan yang tidak pernah punya waktu untuk menjumpai Tuhan? Tentunya adik-adik tidak akan pernah tahu apa isi dari firman Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tahukah adik-adik, ada banyak orang-orang di luar sana yang bodoh karena menolak didikan, nasihat firman Tuhan dan orang tua. Ada banyak orang-orang yang tidak taat dan menjadi pemberontak. Cara berpikir mereka sesat dan perilaku perbuatan mereka jahat. Ada yang menjadi begal, menjadi pencuri, menjadi jamret, menjadi pembunuh. Itu semua contoh-contoh dari hidup yang tidak taat, tidak mau dengar nasihat dan didikan firman Tuhan, apalagi orang tua. Tentunya teruna tidak mau menjadi seperti itu, kan? Orang-orang seperti itu tidak memiliki harapan untuk memperoleh masa depan yang baik. Padahal masa depan yang baik itu ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Artinya, masa depan dan hari esok teruna ada di dalam tangan Tuhan. Jadi, mari datang dan menjumpai Tuhan. Mari bergaul akrab dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengarkan firman Tuhan. Fokus pada nasihat firman Tuhan dan pesan orang tua. Patuhi dan kerjakan apa yang orang tua sampaikan. Rajin belajar sudah tentu dan kerjakan tugas-tugas sekolah. Tetapi jangan lupa rajin ikuti ibadah, baca firman, dan berdoa. Dengan begitu, berkat-berkat Tuhan akan mengalir di dalam perjalanan studi teruna, di tengah-tengah pergaulan, dan di tengah-tengah meraih cita-citamu. Mari kita melihat pesan firman Tuhan dari Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di situ mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala yang baik dan benar itu ada di dalam firman Tuhan. Sebab masa depan itu ada di dalam tangan Tuhan. Mari hidup dan jalani hari-harimu dalam kepatuhan, ketaatan untuk membaca dan melakukan firman Tuhan. Itulah bentuk hormat dan syukur kita kepada Tuhan, sebab firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita ikuti bersama, kembali kita melakukan Kidung Jemaat 370, baitnya yang kedua, Ku mau berjalan bersama Juru Selamatku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, firman-Mu sudah disampaikan. Berkatilah kami semua, agar hidup kami sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, lewat perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Di dalam syafaat ini, kami berdoa untuk semua anak-anak teruna dalam studi dan aktivitas mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini untuk bisa menjadi anak-anak yang tahu takut akan Tuhan, anak-anak yang patuh dengar-dengaran pada nasihat firman Tuhan dan nasihat orang tua. Kami berdoa untuk setiap orang tua dan kakak layan dalam usaha dan kerja mereka, juga di dalam studi mereka. Kiranya kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan menjadi jawaban atas setiap doa-doa mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Allah hadir memberkati semua aktivitas pelayanan. Semua pendeta dan hamba-hamba Tuhan diberkati, sehingga dapat menjadi saluran berkat sukacita yang menguatkan bagi jemaat Tuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami, bagi kota di mana kami beraktivitas, kota Makassar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, perlindungan turun atas kota kami. Kami berdoa untuk tim kesehatan yang berjuang melawan dan mengatasi pandemi COVID ini, agar di dalam pertolongan Tuhan saja kami bisa melewati situasi sulit ini. Bapa di sorga, inilah doa syukur dan syafaat kami. Tuhan mau sambut dan dengar doa sembahyang kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi itu senantiasa boleh memotivasi kita sebagai anak-anak teruna untuk mau hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, apa yang menjadi perkataan firman Tuhan dan nasihat orang tua itu senantiasa akan dipatuhi, diikuti, didengarkan, dan dilakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu kembali.